Penyakit cabai yang menakutkan adalah penyakit jamur ya teman-teman. Oleh karenanya maka jika kita telat melakukan proses pengendalian jamur, itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Oleh karenanya maka video ini adalah rekomendasi fungisida untuk tanaman cabai. Simak terus videonya sampai selesai. Apa-apa saja untuk fungisida yang akan kita berikan terhadap tanaman cabai yang kita miliki agar terhindar dari jamur. Yang pertama adalah Amistartop ya teman-teman. Bahan aktifnya adalah azoxystrobin dan difluconazole. Sifatnya adalah sistemik, untuk bentuknya adalah suspension sentrat ya teman-teman. Jadi konsentrat. Kemudian mengatasi penyakit antraknosa, busuk daun, busuk batang, buah, dan kemudian embun bulu dan tepung. Juga bercak daun ya teman-teman. Ini adalah yang pertama, cocok digunakan untuk bawang merah, cabai, jagung, padi, tomat, melon, kentang, dan hortikultura yang lainnya. Dan kemudian yang kedua, simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman tidak ketinggalan untuk informasi anti jamur yang kedua ya teman-teman. Dan rekomendasi fungisida yang kedua adalah Nativo 75 WG ya teman-teman. Bahan aktifnya adalah trifloxystrobin dan kemudian tebuconazole ya teman-teman. Bahan aktifnya adalah itu. Kemudian sifatnya adalah juga sama, sistemik. Kemudian sama ini mengatasi untuk antraknosa, bercak ungu dan coklat, kemudian bercak daun, embun bulu, dan kemudian embun tepung, dan kemudian hawar daun ya teman-teman. Cocok digunakan untuk tanaman bawang merah, cabai, jagung, padi, dan tomat. Dan ini adalah sekali lagi saya tekankan, kita rolling dengan menggunakan bahan aktif yang berbeda, itu baik sistemik ataupun kontak ya teman-teman. Tidak semua untuk yang saya rekomendasikan adalah digunakan secara semuanya, tetapi kita merollingnya agar nanti ke depan tanaman cabai yang kita miliki tentunya aman dari penyakit jamur ya teman-teman. Dan rekomendasi fungisida yang ketiga versi Bosterong adalah Antrakol ya teman-teman. Antrakol ini untuk apa? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, antrakol adalah berbahan aktif propinep 70%. Sifatnya adalah protektif. Jadi untuk antrakol ini dia melindungi ya teman-teman. Tetapi saran saya adalah untuk antrakol ini gunakan ketika di musim kemarau saja, karena di musim hujan teman-teman ini memberikan efek dingin, sehingga untuk musim hujan ini tidak terlalu cocok. Sehingga kalau misalkan di musim hujan, stop dulu penghentian antrakol ya teman-teman. Sama ya teman-teman untuk mengatasi antraknosa, kemudian hawar daun, bercak coklat dan bercak ungu, kemudian bercak daun dan bercak kering, kemudian embun tepung dan embun bulu, dan kemudian bule pada daun cabai ya teman-teman. Ini juga bisa digunakan untuk bawang merah, kemudian bawang daun, jagung, padi, dan tomat ya teman-teman. Dan kemudian rekomendasi fungisida yang keempat versi Bosterong adalah ya teman-teman, simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham, yaitu skor 250 EC ya teman-teman. Bahan aktifnya adalah difluconazole ya teman-teman. Sifatnya sama seperti yang dari awal tadi, adalah sistemik ya teman-teman. Ini juga sama, yaitu untuk mengatasi penyakit bercak ungu, bercak daun, bercak kering, hawar daun, busuk batang, busuk akar, busuk ranting ya teman-teman. Dan hanya saja ini biasanya untuk tanaman apel ya teman-teman. Apakah boleh diaplikasikan pada tanaman cabai? Ya betul sekali, boleh ya teman-teman. Untuk skor 250 EC ini juga boleh kita aplikasikan ke tanaman cabai. Untuk dosis silahkan teman-teman gunakan 1 tutup per 16 liter air untuk semprot yang teman-teman gunakan ya teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan, silahkan teman-teman 1 minggu menggunakan sistemik, 1 minggu menggunakan kontak, 1 minggu kemudian teman-teman gunakan protektif ya teman-teman. Jadi 3 bahan aktif untuk pengaplikasian dengan cara di rolling atau secara bergantian ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana untuk fungisida yang berbahan aktif tembaga oksida ya teman-teman, sesuai dengan yang telah saya reviewkan pada video sebelumnya. Jadi untuk bahan aktif tembaga oksida, bisa itu Nordok, bisa itu Kopside ya teman-teman, kita bisa mengaplikasikannya bisa sebelum pindah ke lubang tanam, baik itu dalam pembibitan
ataupun melakukan kita proses penyepraian pada bedengan sebelum kita melakukan proses penanaman atau penutupan mulsa ya teman-teman. Jadi untuk bahan aktif tembaga oksida ini ya teman-teman, dia juga sama, adalah protektif, artinya pencegahan atau melindungi sebelum terjadi penyakit jamur yang menyerang tanaman cabai yang kita miliki. Nah ini juga sama untuk mengatasi busuk daun, cacar buah, kemudian busuk buah, cacar daun, dan biasanya ini diaplikasikan untuk tanaman padi, kakao, kentang, atau teh. Tetapi apakah bisa untuk tanaman cabai? Jawabannya jelas bisa, sesuai dengan yang telah saya videokan pada video sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk proses pengaplikasiannya, ini kita bisa melakukan pengocoran secara langsung ke pohon cabai yang kita miliki ya teman-teman, ke pangkal batang yang kita miliki. Jadi karena keterbatasan waktu, saya akan rekomendasikan hanya 7 merek dagang saja. Bukan berarti saya menjual obatan cabai, tetapi ini adalah kondisi yang saya lakukan di lapangan ya teman-teman. Dan kemudian yang berikutnya adalah Ditan M4580WP. Bahan aktifnya Mancozeb ya teman-teman. Mancozeb 80%. Ini juga sama, protektif, mengatasi antraknosa, bercak ungu, bercak daun, busuk kaki, dan busuk akar ya teman-teman, juga karat daun. Jadi Ditan ini untuk proses pengaplikasiannya bisa disimak pada video saya sebelumnya. Untuk dosis dan tata caranya silahkan buka di video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk harganya juga ini tergolong ke dalam fungisida yang terjangkau oleh kalangan petani. Jadi tergolong murah ya teman-teman. Dan kemudian karena durasinya terbatas, saya akan merekomendasikan fungisida atau anti jamur pada tanaman cabai yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman bisa mengaplikasikan pada tanaman cabai yang teman-teman miliki. Nah ini adalah Zagrizeb. Zagrizeb ini nyaris sama atau hampir sama dengan Ditan ya teman-teman. Untuk proses pengaplikasiannya, untuk cara pemakaiannya, untuk proses penanggulangan penyakitnya, itu sama saja seperti Ditan. Artinya dia untuk mengatasi jamur pada tanaman cabai, baik itu adalah antraknosa, baik itu busuk batang, busuk ranting, hawar daun, bercak daun, dan busuk batang ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses rekomendasi fungisida untuk tanaman cabai ya teman-teman, atau tanaman hortikultura yang lainnya. Jika bermanfaat silahkan like, comment, share, dan subscribe. Jika dirasa tidak bermanfaat, abaikan saja ya teman-teman. Tetap semangat, tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Jangan lupa semangat untuk petani di seluruh Nusantara. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.